Halo guys, saya Arif. Di sini saya akan berbagi cerita kenapa saya sudah beralih dari penggunaan Corel Draw ke Affinity Designer. Sedikit cerita, dulu saya belajar aplikasi desain itu menggunakan Corel dikarenakan teman-teman saya itu mengajari saya menggunakan Corel juga. Dari membuat brosur, membuat undangan, membuat logo untuk kontes dan lain sebagainya. Nah, itu juga menggunakan Corel. Dari situlah saya mengenal Corel. Nah, untuk alasannya sendiri kenapa pindah, yang pertama itu lisensi ya. Lisensi Corel itu nggak tahu sampai sekarang, saya rasa lisensi Corel itu sangat mahal ya. Mari kita cek aja untuk hari ini ya. Mohon maaf apabila saya salah, silahkan dikoreksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk biaya langganan per tahunnya aja itu sekitar 5 jutaan lebih ya. 5 jutaan. Nah, untuk biaya satu kali belinya itu sekitar 13 juta. Nah, sedangkan untuk produk Adobe sendiri itu biaya langganannya per bulan itu sekitar 377.000 atau andai kata kita kalkulasikan setahun itu sekitar 4.500.000 kalau nggak salah. Silahkan koreksi kalau saya salah. Nah, dari situlah saya berpikir nyari alternatif lain untuk tetap bisa berkarya atau tetap bisa mencari nafkah tapi dengan cara yang benar. Karena jujur saya itu lama kelamaan itu gelisah. Gelisahnya seperti ini, di antara karena mahalnya saya itu menggunakan produk bajakan. Nah, lama kelamaan kan saya gelisah. Terus di antara benar po enggak, terus di antara halal po haram kan seperti itu. Saya tuh berpikir andai kata usaha saya itu makin berkembang dan saya berhasil membeli sebuah alat bisnis lainnya, apakah hasil dari alat bisnis yang selanjutnya itu juga halal? Soalnya kan awal dari pencari nafkahnya itu kan menggunakan alat yang dicuri, alat mencuri ya seperti itu. Nah, dari situ saya mencari-cari alternatif dan alhamdulillah saya itu nemukan Affinity Designer yang ternyata biayanya itu lebih murah dan satu kali beli. Nah, satu kali belinya ini yang bikin saya itu sangat tertarik. Oke, kita lihat ya untuk lisensi Affinity Designer ini ya. Silakan teman-teman kunjungi saja website resminya Affinity Designer. Nah, teman-teman di sini akan disuguhkan ada 3 aplikasi total. Yang pertama Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher. Nah, saya sedikit jelaskan, sepengetahuan kecil saya, Affinity Designer itu hampir seperti Corel dan Adobe Illustrator. Dan Affinity Photo ini hampir seperti Photoshop dan juga bisa membuka file Photoshop ya. Affinity Publisher ini lebih ke layout buku kalau nggak salah ya, buku atau majalah. Saya kebetulan nggak punya yang ini. Soalnya saya itu dulu belinya itu versi 1, ini udah versi 2 dan saya belum berminat buat update ya, buat update lagi karena versi 1 itu masih ya bisa buat kerja kan seperti itu. Jadi kalau masih buat kerja dan tools update-nya aja saya ternyata nggak terlalu butuh walaupun makin keren, nggak terlalu butuh. Ya, saya pertahanin seperti itu. Nah, oke. Kita lihat untuk harga lisensinya. Kita lihat di sini ya, untuk harga lisensi Affinity Designer-nya, andai kata kita membeli satu aplikasi yaitu Affinity Designer, harganya itu sekitar 1 jutaan untuk macOS, atau Windows itu juga 1 jutaan, atau iPad itu sekitar 300 ribuan kalau nggak salah. Nah, itu satu aplikasi. Andai kata teman-teman belinya terpisah, Affinity Designer sendiri, Affinity Photo sendiri, ya harganya bakal sama. Tapi saran kalau mau lebih murah, itu lebih baik teman-teman beli Affinity yang lisensinya universal ya. Ini harganya sekitar 2.700.000-an. Ini teman-teman bakal dapatin sekitar ya 9 lisensi ya kalau dihitung-hitung bodoh ya. Sekitar 9 lisensi. Jadi bakal lebih hemat jutaan dan satu kali beli. Dan itu pun teman-teman sudah dapetin bonus add-on seperti template, font, brush, dan lain sebagainya. Jadi lebih nguntungin. Oh ya, untuk Affinity Designer ini bisa membuka file dari Adobe Illustrator ya. Terus file juga Photoshop juga bisa.
Tapi ya ada beberapa yang crash juga ada, tapi lebih lebih banyak yang normal sih seperti itu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu Corel itu nggak tahu makin makin kesini kan makin berat ya, butuh laptop yang lebih spesifikasinya lebih tinggi lah. Sedangkan kita kan belum ada budget ya buat upgrade-nya. Nah, sedangkan Affinity Designer ini lebih lebih ringan. Andai kata digunakan laptop atau komputer harga 7 jutaan itu masih lancar-lancar aja. Sepengalaman saya ya 2 tahun ini karena saya itu udah beli sekitar 2 tahun ini dan menggunakan selama 2 tahun ini dan saya merasa puas. Ini bukan afiliator atau apa, tapi saya bercerita buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga ada yang berminat atau mulai ada yang gelisah kena menggunakan Corel bajakan. Lebih baik saya sih rekomendasiin coba beli ini aja biar biar ya pendapatannya berkah, buat makan anak istri itu juga masuk ke perut itu bener lah seperti itu. Ya saya bukan menasihati, saya bukan ulama, setidaknya saya tuh mengingatkan. Masa ya sih ya lama-lama kita makanin anak dan istri itu barang-barang yang nggak bener kan seperti itu. Ya sedikit-sedikit diperbaiki lah, sedikit-sedikit dibenerin lah, seperti itulah. Oke. Itu dua alasan kuat saya kenapa saya bermigrasi dari penggunaan Corel ke Affinity Designer. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung gimana belinya, untuk video berikutnya nanti saya akan jelaskan sedikit gimana cara belinya menggunakan bank lokal, nggak pakai Mastercard atau credit card, nggak. Kita menggunakan bank lokal itu udah bisa, gampang. Nanti saya kasih tutorialnya, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar ya teman-teman, nggak usah sungkan, insya Allah saya balas. Jangan lupa subscribe dan dukung channel saya sehingga saya selalu bersemangat. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.